Oke, di video kali ini gua akan melakukan road review KYT NX Race untuk perjalanan jauh, yaitu dari Jakarta ke Magelang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Arjuna Channel, masih bersama gua Alfian Dwi Arjuna. Di video kali ini gua melakukan road review KYT NX Race. Tapi ini bukan road review biasa, karena ini gua ngetesnya untuk perjalanan jauh, yaitu dari Jakarta ke Magelang. Kira-kira gimana sih rasanya, feelnya helm seenteng NX Race ini buat perjalanan jauh? Apakah tetap nyaman atau tetap pegel di leher, atau ada keluhan lain? Ya, kita tes saja di video kali ini. Simak terus sampai akhir. Di video sebelumnya gue pernah pakai TT Course untuk perjalanan dari Jakarta ke Magelang, dan kali ini gue pakai NX Race. Nah, kira-kira apa aja persiapan gue nih pakai NX Race di perjalanan jauh? Yang pertama, gue udah siapin dua visor, yaitu visor dark dan visor clear. Dimana dark ini gue pakai buat siang hari dan clear di malam hari, karena perjalanan ini bakal menempuh perjalanan sekitar 12 jam ya. Jadi kalau dari sini setengah 8 ya, sampai di rumah itu sekitar setengah 8 juga, kurang lebih. Bisa lebih bisa kurang, tergantung perjalanan dan cara jalan gua. Entah perjalanannya macet atau lancar, atau cara bawa motor gua pelan atau ngebut. Itu sih. Dan di NX Race ini gua udah sedikit improvisasi di bagian busa. Gimana, ini adalah NX Race dengan size M atau batok M, tapi gua pakai busa NZ Race size L. Kenapa demikian? Ya karena gue perjalanan jauh dan gue buat ngevlog, jadi gue butuh helm yang nggak race fit ya, yang lebih ke slow, maksudnya lebih ke buat enjoy. Di sini kan gue bakalan ngomong terus, jadi gue butuh space yang lebih untuk pipi dan rahang gue, supaya lebih enak aja buat ngomongnya. Nah, terus kenapa nih pakai NZ Race? Yang pertama ya karena adanya NZ Race size L nya. Terus yang kedua, memang entah kenapa gua di L nya NX Race gua agak ngerasa longgar ya. Tapi kalau di NZ Race gua lebih ke daily fit sih, lebih nyaman. Jadi dia agak nggak longgar sih, cuman nggak ngepres dan nggak terlalu ngoblak, pas gitu. Dan kenapa gua nggak pakai size M dari NX Race? Karena menurut gua di NX Race itu race fit ya. Jadi kalau misalkan gua pakai buat ngevlog, ya otomatis gua akan lebih cepet capek ya mulut, karena di bagian pipi itu ketekan banget. Sedangkan gua tahu ini perjalanan jarak jauh, jadi gua setting helm gua bukan yang race fit tapi daily fit. Dan kenapa nggak pakai L-nya NX Race? Ya karena kalau di NX Race jujur aja gue agak longgar, sedangkan di NZ Race gue lebih nyaman. Itu aja sih. Dan sekarang udah nyampe Bekasi. Terus gimana nih feel-nya NX Race pakai busa NZ Race untuk perjalanan saat ini? Yang gue rasain sih masih sangat nyaman sob. Helm ini kan enteng ya. Selain helmnya enteng, busanya juga pas, sesuai settingan lah, sesuai yang gua harapin. Ternyata pakai busa L dari NZ Race ini enak sob. Dan gua udah tambah intercom di sini, jadi ya untuk menambah beban helm. Selain itu juga sekalian buat record, rekam di suara maupun videonya. Sekarang udah mengarah ke Cikarang, dan lalu lintas cukup lancar.
Dan untuk NX ini kayaknya gua nggak perlu record keseluruhan, mungkin nanti gua kasih tahu lagi kalau misalkan gua panas, pegel atau gimana. Tapi untuk saat ini NX ini masih sangat nyaman, ventilasinya adem. Walaupun ini masih jam 8 pagi, cuman cuaca juga terpantau cukup terik, dan juga di sini ramai sih. Cuman gua juga bersyukur banget tadi di Tambun yang biasanya macet parah, ini tadi lancar-lancar aja. Mungkin banyak yang mudik, jadi nggak terlalu ramai. Oke, simak terus video ini sampai nanti ada keluhan-keluhan gue pasti ceritain, tapi nggak bakalan gue record semuanya. Oke, gue udah melewati Karawang, dan untuk helm masih enak-enak aja. Terus tadi gue juga sempet test speed, cuman nggak ke-record sob. Ternyata action cam gue mati, gue nggak tahu, jadi mohon maaf. Dan gue sempat khawatir sih, karena ini kan gue abses ya, jadi nggak race speed, agak longgar dikit lah. Gue sempat khawatir kalau bakalan gedek-gedek ketiup angin, tapi ternyata masih stabil. Untuk helm yang ringan di kecepatan tinggi, hitungannya ini stabil karena aerodinamisnya itu bagus banget. Dan ini NX Race ya, bukan NZ Race, cuman busanya aja yang NZ Race. Dan gua tambahin spoiler doang nih di belakang, nambah beban dikit sih, cuman nggak terlalu berasa lah. Spoiler sama intercom. Dan mungkin kalau misalkan intercom gua nggak kuat sampai Magelang, action cam gua yang gua taruh di helm, karena ya action cam gua masih ada beberapa baterai, sedangkan intercom gua cuman nggak bisa dilepaskan baterainya. Baterai tanam, dia harus di charge, dan kalau misalkan gua ngecharge dulu ya lumayan lama lah. Dan yang gua rasain pakai busa NZ Race ini lebih nyaman, cuman nggak tahu kenapa memang nggak seadem NX Race sih. Gua sempet mau bilang juga di road review NZ Race nya kalau NZ Race itu nggak seadem NX Race, dan ternyata asal muasalnya dari busa sob, karena pas busanya gue pasang di NX Race nggak seadem di NX Race, full NX Race gitu, busa NX Race. Mungkin nanti gue akan cobain NZ Race pakai busa NX Race apakah adem. Kalau memang nggak adem berarti ya dari busanya mempengaruhi sirkulasi udaranya. Dan akhirnya gue udah memasuki kota Tegal, dan untuk feel helmnya gue harus jujur sih, kuping gue panas yang sebelah kanan, yang kiri adem ayem aja, aman. Nggak tahu kenapa yang kanan doang ini yang panas ya. Apa karena di sebelah kiri ada intercom, jadi bebannya di kuping kanan gua nih, entahlah. Cuman ini kuping gua udah panas. Sebenarnya dari Brebes tadi udah berasa panas, tapi ya belum separah ini sih. Ini kayaknya gua nyari tempat istirahat buat buka helm, ngademin kuping dulu. Dan akhirnya gua sampai juga di Magelang jam 7.49. Akhirnya setelah perjalanan sekitar 12 jam gua sampai juga. Belum sampai sih, ya masih beberapa menit lagi lah sampai rumah. Terus gimana nih rasanya kayak NX Race dengan busa NZ Race untuk perjalanan panjang ini? Jujur yang gua rasain, gua panas di kuping kanan gua nggak tahu ya. Kuping kiri gue sih masih enjoy aja. Apa karena sebelah kiri ada intercom terus agak ketarik, gue nggak paham juga sih. Atau kuping gue baplang sebelah. Tapi inilah yang gue rasain. Gue ngerasain panas di kuping kanan gue, sisanya aman. Untuk bobot nggak ada masalah sama sekali karena helmnya enteng,
walaupun plus intercom di sebelah kiri, dan nggak bikin leher pegel, aman-aman aja. Cuman itu doang sih, kuping kanan gue panas. Ya mungkin sekian aja lah road review dari Necres ini di perjalanan yang sangat panjang ini. Sekian dari gua Alfian Dwi Arjuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.